bahwa ekspektasi para simpatisan atau para pemilih PKS non-kader itu tinggi sekali. Oleh karena itu, saya kira untuk pada khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan cuma sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS tinggalkan sendirian. Makanya nih Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Sebelum bergabungnya PKS ke Kim Plus dan mencabut dukungannya terhadap Pak Anies, bocoran bahwa PKS mendapat tawaran kompensasi atau iming-iming ini dan itu sudah banyak dibahas dan disoroti oleh media. Bisa jadi bocoran itu tidak benar. Namun kalau memang semua iming-iming sebagai reward meninggalkan Pak Anies dan gabung ke Kim Plus itu benar, maka alangkah baiknya apabila PKS menganggap ini sebagai ujian dan berpikir 1000 kali untuk melanjutkan menerimanya. Karena bukan tidak mungkin, iming-iming ini dimaksudkan untuk menjerumuskan PKS itu sendiri. Berkaca dari pengalaman. Ya, selama ini banyak partai yang jadi memiliki banyak problem dan tersandra setelah masuk di koalisi pemerintahan. Resikonya suara akan turun, harus selalu nurut atau bahkan dipermasalahkan. Dan PKS sendiri sudah pernah mengalami itu ketika jadi koalisi pemerintahan Presiden SBY, di mana mengalami problem hukum yang mengguncang partai hingga suaranya pun turun drastis pada pemilu 2014 dengan hanya mendapat 40 kursi DPR. Nah, ini menarik nih. Jadi di awal video Felix Zhou bicara tentang sejarah pendirian PKS. Yang kita tahu itu ada di tahun 90-an. Pergerakannya sudah dimulai dengan dulu disebutnya gerakan Tarbiyah ya. Masih underground itu ya, gerakan bawah tanah. Dan bentuknya ya pengajian-pengajiannya, liko-liko, pengajian-pengajian kecil yang berjenjang gitu. Jadi kita ngaji nih 5-10 orang, ada ustadznya, nanti ustadznya pun ngaji itu sekitar 10 orang, ada ustadznya lagi di atas terus gitu ya. Jadi pohon faktor ini yang membuat pengkaderan PKS ini keren gitu ya, terus berjenjang dan komunikasi terjaga dengan baik. Ya kita tahu juga bahwa ngajinya tempo hari itu sampai kalau di kos-kosan ya saya tahu karena saya bergaul gitu. Itu sepatu tuh nggak boleh kelihatan di luar karena di era Soeharto ya rezim juga cukup represif terhadap gerakan-gerakan Islam ya. Jadi sampai disembunyikan tuh, dimasukin ke dalam ya, baru ngaji segala macam. Ngajinya ya ngaji beneran ngaji gitu. Kita belajar A sampai Z tentang Islam termasuk politik gitu di dalamnya. Itu keren sekali sebetulnya di awal itu. Dan orang-orang yang sebagian bergerak dari awal itulah yang kemudian hari ini ada di Partai Gelora. Ada Anies Mata, ada Fahri Hamzah, ada Mahfud Siddiq, ada beberapa yang lainnya ya. Pejuang-pejuang yang juga membesarkan PKS. Ini diposting dari Bang Pino ya. Dear PK Sejahtera, coba dengerin nasihat Ustadz Felix ini. Kebanyakan orang yang saat ini kecewa dengan PKS adalah mereka yang selama ini membersamaimu, ikut membesarkan partaimu, memilih partaimu. Bukan hanya membersamai, membesarkan dan memilih. Kita bantu sosialisasikan, kita bantu kampanyekan, kita keluar uang sendiri. Wah, itu dahsyatnya itu, keluar uang sendiri kita. Nggak ada kita selama puluhan tahun ini dikasih budget gitu. Ya, tadi kan di awal saya bilangnya saya setiap kampanye apa segala macam selalu bantu. Garasi saya selalu dipakai untuk kegiatan PKS. Nggak ada 1 rupiah pun ya, kita keluarin semua, listriknya, sound systemnya, yang lain-lainnya. Jadi boleh dong. Kemudian kita mengungkapkan kekecewaannya karena tidak juga sampai detik ini mendapatkan penjelasan yang masuk akal dari elit-elit PKS. Masa alasannya tanggung, kita udah terikat perjanjian dengan Gerindra di 100 pilkada.
Ya Allah. Anda mau memperjuangkan aspirasi rakyat atau aspirasi elit partai sih? Kekecewaan mereka lebih karena rasa yang harus dikelola, bukan diserang balik. Dan kalian jangan bersikap denial. Kan nggak semua. Iya nggak semua, tapi yang begini-begini itu Anda biarkan. Orang-orang macam siapa? Saya Ucup apa siapa itu? Ciamis. Nama ininya ya, nama akun. Itu citranya rusak PKS hari ini. Elektabilitasnya turun hari ini. Di Jawa Barat kelihatan sekali. Ya bersikap lebih dewasa gitu. Kok yang mengkritik dianggap menyerang? Ini repotnya. Ya kita kan punya pepatah itu apa? Ustadz juga manusia. Dan mungkin juga berbuat salah. Dan mungkin juga ini perbuatan beberapa oknum saja yang bikin rusak PKS. Tidak semua. Ya karena saya tahu. Puluhan tahun saya interaksi langsung. Salah satu ustadz atau beberapa ustadz yang selalu saya dengar nasihatnya ya ustadz-ustadz dari PKS. Nah sampai sekarang saya belum berkomunikasi lagi. Saya khawatir beliaunya nggak enak ya. Oke, kita dengerin dulu Felix Xiao ya. Komentar dan harapan Ustadz Felix Xiao ke PKS dan kadernya. Teman-teman PKS dan perjuangan-perjuangan yang sudah mereka lakukan. Karena saya lahir ya juga saya lahir di dalam Islam itu juga ketika di dalam kampus kan ya. Dan teman-teman tahu bahwa saya PKS itu munculnya dari kampus juga, dari aktivis-aktivis kampus. Mereka yang punya idealisme, mereka yang punya visi visionernya besar sekali, dan komitmen mereka pada Islam juga sangat kental dan sangat tidak perlu diragukan orang PKS. Itulah kenapa. Nah ini poinnya, itulah kenapa lantas orang-orang benar-benar kecewa gitu, maksudnya benar-benar kecelek, benar-benar keprank ketika PKS itu nggak mendukung Anies tapi mendukung Pak Ridwan Kamil gitu, maksudnya ya itu keprank banget dan masuk ke dalam koalisinya Jokowi. Nah itu titik awal saja sebetulnya ya. Dalam pandangan Ustadz Felix Xiao, permasalahannya ada di tidak pilih Anies. Saya kira saya yang ada di dalamnya merasakan bahwa itu adalah trigger. Betul, itu adalah trigger. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah ketika PKS gabung ke pemerintahan yang dilawannya selama ini, yang dinyatakan beda prinsip selama ini, yang disebutkan beda platform selama ini. Kemudian platformnya mau diabaikan apa bagaimana itu, sehingga kemudian bergabung, bahkan gabungnya dengan anak haram konstitusi. Ataukah PKS sudah tahu strateginya bahwa anak haram itu akan dibuang? Wallahu a'lam bishawab. Ke Kim itu orang keprank banget sih ya, sampai kalau teman-teman mau lihat ya, ini sampai sekarang masih ada akunnya Andovi yang bahas tentang ini ya, tentang Kim dan Kim Plus itu kan juga ngeri banget ya, sampai PKS terus diportray seperti itu jeleknya. Rasa kecelek karena mereka harapkan PKS itu adalah partai umat, partai dakwah sebagaimana yang mereka juga suarakan, orang-orangnya itu akhi-akhi dan ukhti-ukhti gitu ya. Maksudnya orang-orang tidak mengharapkan gerakan ini, orang-orang nggak expect dengan gerakan itu. Nah akhirnya orang-orang tuh protes, semua protes. Yang saya dengar aja banyak sekali yang kecewa sih. Ada beberapa kader yang kecewa, ada beberapa yang juga nyampein ke saya. Tapi saya juga balik lagi menyatakan bahwasanya ya kita tetap respect kepada PKS. Tidak serta-merta kemudian ketika PKS melakukan satu kesalahan, dia lantas kemudian kita bisa mengabaikan kebaikan-kebaikan mereka, enggak. Tapi juga enggak berarti saya membenarkan. Saya tahu banget bagaimana sakit hatinya atau misalnya kecelenya orang-orang ataupun mereka yang bingung dengan keadaan yang ditujukan oleh PKS. Hasilnya itu adalah apa? Hasilnya orang dengan serta-merta mengatakan Islam sama aja. Enggak ulamanya, enggak habaibnya dengan kasus yang tadi ya. Enggak juga dengan
yang sudah dikasih tambang gitu ya, atau enggak juga seperti politisi kayak PKS gitu maksudnya. Jadi orang-orang tuh mikir ini ya benar-benar nih orang-orang muslim tuh kayak nggak bisa diharapin gitu maksudnya. Nah, itu yang kemudian disalahartikan juga oleh elit-elit PKS. Banyak sekali kan bicara, kenapa hanya PKS yang disalahkan? PKB Nasdem kenapa nggak ikut dimarahi? Ini kita nggak ngerti juga. Masa sudah levelnya elit PKS masih juga nggak paham. PKB dan Nasdem itu orang lain itu. Itu kubu lain. Kalau kubu lain melakukan sesuatu yang mengecewakan kita, ya terus kita mau ngapain? Nggak ada yang bisa kita lakukan. Itu kehendak mereka saja. Toh barangkali selama ini juga sebelumnya tugas mereka menyerang-nyerang kita kok. Kita lawan saja mereka gitu. Tapi kalau yang melakukan adalah kawan seperjuangan, ini kan seperti musuh dalam selimut. Ini kan seperti menusuk dari belakang. Maka kemudian kemarahannya berbeda. Levelnya meningkat gitu. Karena PKS satu-satunya partai Islam yang kemudian diharapkan umat. Sehingga suaranya cukup besar kemarin. Karena dianggap sebagai garda terakhir setelah gagalnya PAN. Karena Pak Amin Rais sudah tidak lagi di sana gitu. Karena gagalnya PBB, karena tidak bisa membesarkan partainya, apalagi partai Islam itu. Akhirnya jatuhnya ke PKS. Apalagi melihat sepak terjangnya selama ini istiqomah. Kan bayangkan ya, istiqomah. Kemudian nggak istiqomah. Kan itu berbeda. Jadi harus dipahami oleh elit-elit PKS bahwa ekspektasi para simpatisan atau para pemilih PKS non-kader itu tinggi sekali.